warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang begitu banyak sehingga tidak bisa kita menjumlahnya, menghitungnya berapa banyak nikmat yang telah sampai kepada kita. Kemudian alhamdulillah kajian kita sampai pada hadis ke 23 ya, 23 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, syarah dari kitab Jawami Al-Akhbar. Di sini adalah karya dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, yaitu yang namanya adalah Al-Harits bin Rib'i. Ya, Abu Qatadah namanya Al-Harits bin Rib'i. Annahu qala, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil hirrati, tentang kucing. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing. Apa kata Nabi? Innaha laisat binajasin. Kucing itu tidak najis. Ya. Kucing itu tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Karena sesungguhnya, ya, kenapa dia dikatakan tidak najis? Ya, karena sesungguhnya dia termasuk hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar kalian. Ya, jadi Nabi katakan kucing itu tidak najis karena dia termasuk hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar kalian. Ya, tawafin wa tawafat maksudnya yang muter setiap hari bertemu manusia. Ya, yang hidupnya di samping kita, bersama kita. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau hadis ini diriwayatkan Imam Malik, Imam Ahmad, ya. Dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Baik. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang suatu kaidah yang mulia yang kita bisa gunakan sehari-hari. Apa kaedahnya? Kaedahnya adalah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kaedahnya adalah kesulitan itu menuntut adanya kemudahan. Ya.
adanya kesulitan itu menuntut adanya kemudahan. Artinya kalau ada yang sulit, maka syariat Islam akan datang memberikan kemudahan. Nah ini Masya Allah indahnya syariat Islam. Jadi nggak ada yang namanya dalam Islam itu masyaqqah, kesulitan nggak ada. Kalau bagi seseorang mungkin kesulitan itu berbeda-beda ya pada setiap orang. Nah, bagi orang ini nggak sulit, ya nggak apa-apa. Tapi bagi satu orang yang merasa sulit, dia akan diberikan kemudahan. Contoh, disuruh puasa ya di bulan Ramadan. Nah, di situ Allah berikan keringanan bagi beberapa orang. Satu, orang sakit. Dua, orang yang sedang di perjalanan. Tiga, orang tua. Empat, siapa lagi? Ibu hamil, ibu menyusui. Ya. Nah, ini orang-orang yang merasa kesulitan di dalam berpuasa. Maka diberikan keringanan. Ya, tidak berpuasa di bulan Ramadan sampai nanti datang kemudahan dia berpuasa di hari yang lain. Atau kalau memang masih sulit terus seperti orang tua, namanya sudah tua ya, dia kemungkinan ya sulit terus gitu ya. Nggak mungkin jadi muda dan dia akan terus bertambah tua. Nah, maka dia diberi keringanan untuk tidak berpuasa selamanya. Dan tidak diganti, tapi disuruh bayar fidyah. Itu salah satu contoh yang jelasnya. Nah, di sini beliau contohkan dengan seekor kucing. Ya. Kucing itu termasuk hewan apa? Hewan yang memakan daging yang apa namanya yang menyerang, ya, yang memangsa makanannya, ya, dia memakan mangsanya. Nah, untuk hewan-hewan itu, ya, itu yang dia binatang buas, itu kan haram dimakan, ya, haram dimakan. Dan dia dan mereka yang haram-haram dimakan itu, ya dinyatakan apa namanya, sebagiannya ada yang dinyatakan najis, ya, seperti apa, anjing, ya, babi, nah itu ya, toyib, keledai, ya, keledai peliharaan. Nah untuk kucing juga aslinya, ya, aslinya kucing masuk dalam kategori apa, binatang yang najis sebenarnya. Cuma karena dia adalah hewan yang sering berkeliaran di sekitar kita, ya, dan kita sulit untuk menghindarinya, maka dia dinyatakan oleh syariat Islam tidak najis. Ya, jadi nggak apa-apa dipegang, ya. Terus kalau dia jilat-jilat apa, kita juga nggak apa-apa. Atau minuman kita, ya, atau minum dari tempat air kita, wadah air kita, itu masih suci. Dia dinyatakan hewan yang suci, ya. Jadi tidak najis. Dan Nabi jelaskan alasannya. Ya, Nabi jelaskan alasannya. Nah, maka jadi kita nanti bisa kiaskan. Ya, karena di sini dijelaskan alasannya, ilahnya, kenapa tidak najis, maka nanti bisa dikiaskan namanya. Ya, dimasukkan hal-hal yang serupa dengan kucing. Ya. Kira-kira hewan apa yang serupa dengan kucing yang dia itu besarnya ya sebesar kucing atau di bawahnya. Tidak lebih dari itu. Ya. Jadi kalau anjing nggak bisa dikiaskan anjing.
Ya, kok anjing tetap najis? Babi tetap najis, nggak bisa dikiaskan dengan kucing, kan anjing muter-muter juga. Di sini ada anjing nggak? Nggak ada ya. Ya. Di sebagian daerah itu anjing seperti kucing. Ya, di mana-mana ada anjing yang peliharaan gitu. Nah, kenapa nggak bisa dikiaskan? Karena dia lebih besar dari kucing. Nah, kata para ulama yang bisa dikiaskan itu hewan yang serupa atau yang di bawahnya lebih kecil. Nah, sekarang kita cari hewan apa yang sering berkeliaran di sekitar kita dan dia ukurannya lebih kecil dari kucing atau sama. Garangan. Garangan itu nggak keliaran di sekitar kita, Pak. Oh, tapi dia kalau sama kita lari kan. Nah, itu yang bedanya sama kucing. Jadi nggak bisa dikiaskan. Maksudnya uh, gimana ya? Ya dia nggak selalu bersama kita lah. Ya, dia kalau kita nggak ada baru datang. Hewan apa? Cica. Cica. Cica itu beda lagi nih. Memang dia nggak ini. Dia termasuk hewan yang tidak punya apa? Darah yang mengalir atau hangat, ya tidak berdarah hangat, tidak yang mengalir. Ya. Apa yang dia punya darah sama kayak kucing dan sering muter-muter, sering ada di kita dan tinggal di rumah kita. Tinggal di rumah kita. Nggak diternak pun ada di rumah kita. Apa itu? Nggak ada. Tikus. Tikus takut gitu ya. Karena kitanya galak sama tikus. Ya, coba kalau setiap hari tikusnya dikasih makan. Tikus ini ada ikan. Nah, itu lama-lama dia jinak ya. Nggak nih kalau para ulama bilang tikus ya, tikus itu masuk dalam yang bisa dikiaskan kepada siapa? Kepada kucing. Ya. Ini kan sulit sekali kan kita menghindari tikus. Di rumah antum ada tikus nggak? Banyak kan? Di perangkap satu tumbuh 1.000. Ya, mati satu tumbuh 1.000. Nggak habis-habis di rumah. Ya. Nah, terus gimana itu? Malam dia keliaran di piring-piring kita. Ya, masuk ke lemari, masuk ini. Nah, itu gimana? Apa tiap hari harus kita cuci piring-piringnya, di lemarinya? Nah, kan kita nggak tahu. Nah, kalau tahu mungkin dicuci. Nah, yang nggak tahu-tahu ini, nah itu. Ya. Nah, itu artinya kalau yang dia memang sulit untuk kita deteksi, kita ketahui seperti tikus itu, ya maka memang aslinya dia kotor najis, cuma karena sulit, ya karena sulit untuk dihindari, maka diberi hukum keringanan, ya. Jadi dia dihukumi nggak ada masalah, gitu loh. Ya kalau dia lewat, ya bawa apa namanya kotorannya atau apa, nah itu jadi kita pegang tikus pas masih hidupnya ya, kita pegang bukan bangkainya, atau kena tikus, digigit tikus, ya atau apalah, nah itu dihukumi seperti kucing, ya tidak najis. Kenapa? Karena dia termasuk hewan yang berada di sekitar kita, ya. Nah, di sini beliau Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, kata beliau, annal hirrah wa madunaha fil khilqah kal fa'rah wa nahwiha tahirun fil hayati, ya, la yanjus ma basyarathu min ta'amin wa syarabin wa thiyabin wa ghairiha. Nah, kata saya, kucing dan yang di bawahnya, di bawah ukurannya,
seperti tikus dan semisalnya itu suci ketika dia masih hidup, tidak najis apa yang disentuhnya. Ya, baik itu makanan atau minuman atau baju atau piring atau yang semisalnya itu yang dilewati tikus itu tidak najis ya, karena kita sulit untuk menghindarinya. Tapi kalau mau dicuci yang ketahuan ya dicuci karena kelihatan apanya kotornya dan baunya ya, kotornya dan baunya. Nah kemudian beliau menyebutkan ya, hewan itu ada 5 macam. Nah, biar kita tahu ya, biar kita paham hewan itu ada 5 macam dari sisi najis atau tidaknya. Ya. Satu, yang pertama adalah najis baik dia hidup maupun mati. Ya, najis ketika dia hidup maupun mati. Semua anggota tubuhnya dan bekas-bekasnya. Ya, semua anggota tubuhnya dan bekas-bekasnya. Yaitu hewan apa? Hewan anjing dan hewan-hewan buas, yaitu hewan-hewan yang bertaring, dan juga babi dan semisalnya. Nah, di sini beliau nyatakan hewan yang masih hidup dan matinya itu dinyatakan najis. Apa itu? Anjing dan hewan-hewan buas. Ya, anjing dan hewan-hewan buas yang memangsa. Begitu juga babi, mati hidupnya dan semua anggota badannya dan bekas-bekasnya itu najis. Ya, jadi kalau yang miara singa, boleh nggak miara singa? Nggak boleh sebenarnya miara singa. Kenapa? Karena berbahaya jelas itu satu. Dua, najis. Ya, nggak boleh dimasukkan ke rumah. Harus ditinggal di kebun binatang. Ya. Nggak boleh dipiara di rumah, bahaya. Kalaupun jinak sama pemilik rumahnya, tapi belum tentu sama orang lain, kan gitu. Siapa tahu dia keluar ya, atau apa, itu nggak boleh miara hewan buas. Ya. Untuk anjing yang nggak terlalu buas gitu ya. Anjing itu dipiaranya boleh, tapi di mana? Diletakkan di kebun, ya, atau di kandang ternaknya. Jangan di rumah, ya, jangan di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dia suci ketika hidup, tapi najis ketika mati. Ya, masih hidupnya suci, tapi ketika mati dia najis. Apa hewannya? Adalah kucing dan yang di bawahnya dalam bentuknya yaitu tikus. Dan tidak membuatnya halal disembelih. Ya, artinya tidak boleh dimakan. Jadi dia suci ketika hidup, matinya najis, kemudian tapi tidak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan walaupun sudah disembelih. Ya. Contohnya kucing dan tikus. Kemudian yang ketiga, yang dia suci ketika hidup dan ketika mati. Ini suci ya. Hidupnya, matinya suci. Tapi tidak boleh dimakan. Ya, hidupnya suci, matinya suci, tapi nggak boleh dimakan. Hewan apakah itu? Cicak. Ya, apalagi?
dan yang semisalnya ya, kecoa, apalagi ulat, serangga. Oh, itu masuk hewan buas. Masuk hewan buas. Yang kecil-kecil, yang kecil-kecil, cacing, ya, serangga-serangga lah ya, dan anak-anaknya, serangga dan anak-anaknya, larva-larvanya, ya, lalat dan anak-anaknya, ya, apalagi kupu-kupu dan anak-anaknya, ya, itu hidupnya suci, matinya suci. Kalau ada bangkainya gitu ya, bangkainya nggak apa-apa kita pegang, itu nggak harus dicuci, ya, nggak harus cuci tangan. Tapi begitu juga hidup, ya kita pegang juga nggak apa-apa. Tapi ingat, nggak boleh dimakan karena dia termasuk yang menjijikkan. Kecuali ada pengecualian. Ya, nanti ada nasnya terkecuali. Ya, kecuali belalang dan ikan. Laron masuk serangga yang itu tadi. Semut. Apa? Yang halal? Enggak. Yang suci matinya, hidupnya tapi tidak boleh dimakan. Contohnya ya itu tadi, cicak dan serangga. Tokek. Ya. Yang dia tidak punya darah yang mengalir. Ya, yang dia tidak, tokek itu mengalir nggak darahnya. Sama kayak cicak ya. Cuma kegedean aja, gede ya. Taib. Dan semisalnya. Terus yang keempat. Yang suci hidupnya dan suci ketika mati tapi setelah disembelih. Ya, suci hidupnya dan matinya ketika disembelih. Tapi kalau tidak disembelih jadi bangkai najis. Ya, tapi kalau disembelih tidak jadi bangkai. Ya. Hewan apa itu? Kambing, sapi, dan yang semisalnya yang mubah dimakan. Nah, kemudian yang kelima adalah hewan yang suci ketika dia hidup dan ketika mati. Dan boleh dimakan baik disembelih ataupun tidak disembelih. Nah, apa itu? Ikan. Nah, itu Masya Allah ya ikan ya. Ikan dan belalang. Dan yang sejenisnya belalang. Yaitu. Jangkrik itu belalang. Bagian sama kan belalang. Cuma bedanya. Macam-macam belalang kan ya. Jarot. Dia termasuk jarot. Nah, bekicot masuk mana ini? Ada darahnya enggak dia? Enggak ada kan? Enggak ada darahnya. Berarti suci. Suci apanya? Suci ketika hidup, ketika mati. Nah, cuma apakah halal atau tidak? Nah, kalau masih belum ada jawabannya, berarti kembali ke asal. Apa asalnya? Halal. Asalnya halal. Ya. Cuma sebagian orang memasukkannya ke apa? Dia jijik dia. Enggak makan bukicot, ya. Makan keong, ya. Tapi kalau memang tidak ada nasnya dan tidak bisa dimasukkan ke hewan-hewan yang diharamkan, maka kembali ke hukum asal halal. Ya.
Baik, nah di situ ya. Jadi kita tahu ada 5 macam hewan ya dari sisi suci atau tidaknya. Nah, sehingga kita tahu kapan bagaimana menyikapi hewan-hewan tersebut ya kalau kita menjumpainya ya. Kalau kita menjumpainya. Terus juga kalau misalnya ada di sini disebutkan sebagian ulama tapi ya atau kebanyakan ulama, beliau menyebutkan kebanyakan ulama berdalil dengan hadis ini itu mereka menyatakan bahwasanya keledai dan anak keturunannya yang dipelihara itu tidak najis ya, tidak najis liurnya, tidak najis keringatnya, tapi tidak boleh dimakan. Ya, ini hewan. Masuk mana ini? Enggak masuk bagian mana tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Hewan yang dia tidak boleh dimakan, tapi dia tidak najis ketika dia hidup. Ya. Nomor 2. Iya, tapi kalau mati, ya kalau mati dia najis. Enggak boleh dimakan. Masuk nomor 2. Nah, ini sebagian ulama mengkiaskannya kepada keledai. Ya, kepada keledai. Karena keledai itu memang dijelas diharamkan ya. Nabi pernah di perang Khaybar menyatakan daging keledai itu adalah rijsun ya. Dagingnya adalah najis. Artinya nggak boleh dimakan. Ya. Nah, apakah sak keringat-keringatnya, apakah sak liurnya? Ternyata tidak. Ya. Kenapa tidak liurnya, tidak keringatnya? Karena keledai dibutuhkan manusia untuk ditunggangi untuk membawa barang-barang ya di zaman dahulu. Ya, maka dia memang haram dimakan tapi tidak najis liurnya, tidak najis keringatnya. Nah, kalau anjing gimana kalau anjing? Anjing masuk mana anjing? Yang tadi ya, dia ya semua bagian tubuhnya itu dihukumi najis. Baik ketika hidup maupun ketika mati. Kalau keledai itu semacam kuda, Pak? Iya, dia mirip kuda tapi lebih kecil dan tidak pintar. Ya, kalau kuda kan pintar. Tapi kuda itu halal. Kuda tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dia masuk yang halal. Beda ya keledai. Nah, keledai ini memang berbeda karena ada nas khusus ya, dia diharamkan maka dia jadi haram. Seandainya Nabi nggak mengharamkan ya kembali ke hukum asal. Ya. Gitu. Dan keledai memang beda dengan kuda. Ya, beda. Sama tapi beda ya. Sama tapi beda. Ada lagi namanya bagol atau bigol. Nah, itu keturunan keledai sama kuda. Perkawinan kuda dengan keledai. Nah, anaknya dimasukkan dalam kelompok himar dari hukum. Dari sisi hukum, ya dia diharamkan dimakan. Ya, tapi kalau kudanya tidak. Tapi itu saja mungkin ya. Insyaallah satu saja. Satu hadis, tapi mencakup sebuah kaidah yang sangat bermanfaat untuk kita, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, kesulitan itu menuntut kemudahan dan alhamdulillah syariat kita jelas mengizinkan hal tersebut. Ya.
Jadi nggak usah mengatakan, oh Islam itu susah, Islam itu sulit. Katakan Islam itu mudah. Semuanya Allah berikan kemudahan. Baik, ada pertanyaan? Apa di sini termasuk kotoran dan kencingnya kucing? Apanya? Apa yang tidak najis itu kotoran sama kencingnya? Iya, iya. Jadi apa yang kita hindari itu kan sebenarnya bukan yang jadi masalah itu kan bukan kucingnya kan gitu ya. Justru yang jadi masalah itu adalah ya kotorannya itu, liurnya, kotorannya. Nah, itu. Maka jelas di sini al-masyaqqah tajribut taisir. Jadi aslinya najis, aslinya gitu ya. Cuma karena apa? Karena sulit kita menghindarinya, maka jadi tidak ada masalah. Jadi kalaupun nggak dicuci juga nggak apa-apa. Cuma kan bau, bau nggak kencing kucing? Bau kan? Iya. Cuma maksudnya kalaupun ternyata di sejadah kita ada kencing kucing, misalnya belum sempat dicuci, kan kok pas sujud kok bau-bau apa ini? Ya, ya wis sholat aja, ya karena emang sulit dihindarkan. Tapi kalau setelah itu mau dicuci ya silakan dicuci, dicucinya karena bau. Ya, dicucinya karena bau. Ya, kalau betah nggak apa-apa sama baunya kucing, kencing kucing. Kan baunya tajam sekali itu. Ya, apalagi nya tambah tajam baunya. Yang suka piara kucing aman ya, insyaallah aman ya. Yang punya kucing di rumah aman insyaallah, enggak apa-apa. Ya. Nah, disitulah ada perselisihannya ya. Ada yang menganggap dalil yang melarang jual beli kucing itu apa umum mencakup semua kucing, ya umum mencakup semua kucing. Dia kan Nabi melarang apa dari harganya sinwar atau sinnaur apa pokoknya semacam itulah bacaannya, itu maknanya kucing, ya, diartikan kucing. Cuma ada sebagian yang mengartikannya itu kucingnya maksudnya kucing yang dia kucing liar, ya kucing liar. Nah, itu makanya dia tidak boleh. Ya, tapi kalau kucing yang dimanfaatkan, ya ada manfaatnya ibaratnya. Ya, manfaat dari sisi seorang itu dia punya kesenangan kepadanya. Ya, senang nggak kalau lihat kucing gitu kan? Sebagian orang senang sekali kan lihat kucing, bulunya, warnanya. Terus dari satu sisi ada lagi kucing yang memang hobinya suka nangkap tikus. Nah, itu juga. Nah, itu gimana cara mendapatkannya? Ya, kalau ada yang kalau dikasih kan bisa aja. Cuma kadang kan orang nggak mau ngasih kecuali harus dibeli. Nah, itu gimana? Nah, mau pilih mana tuh? Hah? Ada yang mencari ngasih solusi, ya wis nggak apa-apa dibeli tapi dengan niatan itu ganti pakan, ya sama aja sih sebenarnya hakikatnya, mau ganti pakan mau ganti apa tapi kan tetap dijual beli. Nah, gitu. Allahu alam, kalau anak sendiri masih lebih condong apa namanya, ya karena jual beli itu kan asalnya Pak boleh itu karena ada manfaat. Jadi barang yang dijual dan dibeli itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ada manfaat. Jadi selama hewan itu ada manfaatnya dan tidak ada nas yang jelas maksudnya mencakup kepada itu keharumannya, maka ya masih kembali ke asalnya, dia bisa dijual, bisa dibeli gitu ya. Wallahu a'lam. Ya gitu. Anjing gimana anjing? Kalau dilatih, nah itu katanya boleh dijual karena memang sudah terlatih, gitu ya, karena sudah terlatih. Artinya apa? Kalau memang sudah ada manfaat, gitu ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, ya kalau memang ada manfaatnya dan memang orang itu nggak bisa melepasnya kecuali harus dijual, ya bisa saja dia dibeli. Jadi barang jual beli, ya
Burung, boleh nggak beli burung mahal-mahal? Nah, tinggal lihat manfaatnya apa. Ya, ada nggak manfaatnya? Ada nggak manfaatnya burung? Oh, burung elang. Oh iya, itu bisa juga. Burung merpati, burung hantu. Ya, ya intinya boleh dijual beli barang yang bermanfaat. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.